gitu direbus sampai empuk. Nah, setelah direbus kita hancurkan ya kentangnya sampai lembut. Untuk resepnya sudah aku tulis ya di video. Nah, ini tambahkan 2 sendok makan maizena. Kalau enggak boleh diganti kok sama tepung terigu. Nah, kalau parsley bisa digantinya sama seledri bunda. Nih, masukin keju mozzarellanya, udah gitu dibulet-buletin deh. Nah, jadi buletannya kayak gini. Nah, setelah itu kita pecahkan 1 butir telur, kocok lepas. Udah gitu cemplungin bola-bola yang tadi, terus balut deh sama tepung panir ataupun tepung roti. Wow, ini udah jadi. Gorengnya pakai api kecil aja ya bunda, terus harus direndam deh pakai minyak yang kayak gini. Nah, ini pun bisa dijadikan ide jualan frozen food kayak gitu. Masukin di tin wall, terus simpen deh di dalam freezer. Ini kuat berhari-hari loh bun. Nah, ini udah jadi. Wow, meleleh banget ya mozzarellanya. Ini dia resep creamy mashed potatoku. Jadi kentang yang udah dikukus kita masukin hand chopper, tambahin garlic powder, merica, sama keju parut sesuka hati. Kasih susu ultra plainnya dikit aja biar hand choppernya bisa muter gitu deh. Kalau udah halus teksturnya bakal kayak gini nih. Terus kalian masukin teflon, tambahin garam, keju spready sama susu cair sisanya tadi ya. Dimasak di api kecil aja sampai meletup-letup gitu. Kalau kalian suka ngeju banget boleh tambah keju, kalau kalian suka encer boleh tambahin susu lagi. Nanti aku sajiinnya pakai sirloin stick atau tenderloin stick ya. Next video bakal ku share resepnya. Oke, selamat icip-icip creamy mashed potato-nya. Hai semua, aku di rumah punya bahan pangan selain nasi loh. Ada singkong, ubi, dan kentang. Aku bingung nih nentuinnya gimana, pakai filter IG aja deh. Karena aku dapat kentang, aku mau buat martabak kentang. Ini dia bahannya. Pertama, cuci kentang sampai bersih, kupas kulit kentang, lalu parut kentang dan wortel. Tambahkan potongan daun bawang, jangan lupa beri tepung. Lalu tambahkan telur yang sudah dikocok dan beri lada dan garam sebagai perasa. Aduk adonannya sampai rata ya. Nyalakan kompor lalu tuang adonan mengikuti bentuk teflon. Masak hingga warnanya berubah kecoklatan, angkat lalu tiriskan. Siap deh disajikan. Selamat mencoba. Halo adik-adik manis, jadi hari ini aku akan membuat potato bread yang kayak di Korea gitu, tapi ini pakai kentang. Jadi pertama kita rebus kentang dulu, aku cuma punya 2 buah ya udah. Nah ini ditusuk tapi nggak usah sampai bolong, nggak apa-apa, terus dikelupas. Terus sambil nunggu adonan kulit cil di kulkas, kita buat isiannya. Setelah kentang halus kasih 1 sendok makan gula halus, 1 sendok makan susu, 1 sendok makan mentega, dan secukupnya garam. Mohon maaf cuma punya 2 tangan, jadi adonan yang barusan kita buat itu jadi isian dari adonan yang tadi dimasukin di kulkas. Jangan lupa dibentuk kayak kentang, jangan buah yang lain. Nah kalau udah diupek-upek di bubuk coklat ini, nanti aku kasih aja tulisannya. Terus nanti kamu kasih benjolan-benjolan di sekitar, guduk benjolan, dekok-dekokan, biar ketok kayak kentang tekok tanah. Nah wes, itu di bake di suhu 180 derajat celcius sekitar 15-20 menit. Nah kalau udah jadi lah kodo mleko ono sing bocor beneran jan. Terus tak buka iki panas wis mbakku kayak zuko. Oh ya by the way, dalamnya itu kamu bisa tambahin keju mozzarella jadi biar ada molor-molornya. Pagi ini aku mau masak kari ayam dan ini bahan-bahannya nanti aku tulis. Nah, bahan-bahan ini kita tumis dulu sampai matang. Udah matang kita masukin ayamnya. Kita tumis dulu ayamnya sampai matang juga. Lalu tambahin air dikit, masukin wortel karena aku wortelnya dipotongnya agak besar-besar. Lalu tambahin lagi air dan aku pindahin lagi ke yang lebih besar. Nah udah itu masukin kentang dan santan itu terakhir ya. Pas udah semua dibumbuin, nunggu bumbu meresap, tes rasa. Kalau udah meresap ya udah tinggal matiin deh jadi. Penasaran sama kentang crispy yang lagi viral di TikTok? Mau bikin juga ah? Jadi siapkan kentang 2 buah lalu kita potong tipis-tipis. Setelah itu kita beri air dan beri garam. Kita diamkan selama 15 menit. Kalau udah elastis begini, kita cuci bersih lalu kita beri tepung maizena, aduk rata. Lalu kita goreng sampai crispy. Nah, udah dong, beneran crispy loh. Bikin kentang minions cuma pakai 2 bahan. Kupas kentangnya, potong-potong, kukus deh. Nah, hancurin pakai garpu nih sampai lembut. Lalu kita pindahin ke wadah lebih gede. Masukin 5 sendok makan tepung maizena lagi.
cukup. Tambah sedikit garam, tole, dan sedikit lada. Aduk sampai rata. Kita tekan. Kira-kira 1 cm ya tebelnya. Ambil pisau juga tajam. Bentuk deh kepala minionsnya, tangannya. Oke, kita gambar deh minionsnya. Nah, kita bikin senyumannya, gambar segitiga pakai pisau. Untuk matanya pakai sempit aja. Jadi deh minionsnya. Lumayan dapat 8. Goreng. Jadi pakai sambal enak juga nih. Bikin cemilan dari kentang yang resepnya simple, terus rasanya juga bikin nagih. Cobain yuk. Bahannya kentangnya kita alusin, terus kita masukkan garam, lada, telur, tepung, ragi, air atau susu. Aduk rata, diamkan 1 jam. Lalu masukkan daun bawang, masukkan ke plastik, lalu kita goreng sampai kekuningan dan juga sampai membesar. Lalu sajikan dengan saus tomat. Udah. Aku mau kasih tahu gimana caranya bikin kentang goreng panjang. Untuk bahan-bahannya bisa langsung kamu tulis. Dan ini aku pakai 2 buah kentang yang aku kukus, bukan aku rebus, biar airnya itu nggak terlalu banyak. Dan ini langsung aku halusin. Kalau misalnya kamu nggak ada alat kayak gini, bisa langsung pakai ulekan aja. Dan habis ini aku langsung masukin beberapa bahan lainnya. Tinggal cemplung-cemplung aja kayak gini. Dan kalau misalnya udah, tinggal aku ratain kayak gini. Ini sampai lumet aja. Habis itu aku masukin deh ke plastik segitiga. Nah, habis itu aku potong ujungnya ya. Ini sekitar 1-2 cm. Nah, dan ini aku semprotin ke minyaknya. Pokoknya ini sedang aja apinya. Ini panjangnya sekitar 15 cm. Habis itu kalau misalnya udah agak ngembang, ini baru aku angkat deh. Untuk bahan sausnya bisa langsung kamu tulis. Nah, ini dia. Semoga berhasil ya. Bikin kentang goreng ala Chef Arnold, cek. Jadi pertama kita boleh kupas kentangnya atau nggak usah dikupas lah, terus kita potong-potong panjang kayak gini biasa. Lalu kita rebus, tunggu sampai mendidih, jangan lupa ditambahin garam. Lalu kita masukin kentangnya. Ini nggak usah direbus lama-lama, bentar doang. Lalu kalau udah dikeringin kayak gini dan dimasukin ke kulkas sekitar 10 menit. Nah, kalau udah kita lap ini biar benar-benar kering, lalu kita goreng sampai matang ya. Dan ini beneran crispy banget, dengerin suaranya. Yummy. Selamat mencoba. Cuci dan kupas kentangnya. Buat yang suka bisa ditambah seledri juga ya, kecil-kecil. Sore-sore enaknya bikin yang lumer-lumer. Pertama aku tumis bawang bombay dan bawang putih dengan butter atau mentega. Nah, di sini aku pakai smoke beef sama sosis, itu terserah kalian. Bisa pakai ayam juga, terus kita tumis sampai mateng. Kalau udah, taruh tepung terigu sama susu. Di sini aku pakai susu full cream. Tepungnya berguna biar dia kental, guys. Kasih bumbu penyedap, lada, dan juga parsley. Itu semua opsional ya. Terus aku parutin keju quick melt. Kalau mau pakai mozzarella juga boleh. Terus tambahin susu lagi. Diaduk sampai udah nggak lengket. Angkat, tunggu dingin sebentar, lalu kita mau buletin. Aku langsung pakai tangan aja. Karena dia agak lengket, jadi aku balurin tangan aku dengan minyak. Dan di dalamnya aku juga isi keju mozzarella lagi, biar nanti lumer banget. Buletin sampai selesai, kalau udah aku freezer 10 menit. Nah, sekarang kita mau goreng deh. Balurin ke telur dan juga tepung roti. Oh ya, banyak yang jual ini loh guys, bisa jadi ide bisnis. Goreng deh di minyak yang udah panas, sampai golden brown, habis itu diangkat. Oh iya, nggak cuma kekinian, tapi ini emang beneran seenak itu guys. Aku aja tuh sampai nagih banget. Menurut aku ini enak banget. Luarnya tuh crispy dan dalamnya tuh lumer, pecah di mulut. Wajib coba guys. Kembali
Kentang goreng mewah bikinnya ribet tapi rasanya enak banget guys. Pertama potong kentang, rebus sebentar 3 menitan aja pakai bawang putih halus dan garam, lalu tiriskan. Kemudian masukkan kentang, tepung maizena dan penyedap rasa, ditoples, kocok hingga merata. Lalu masukkan freezer 1-3 jam, lalu tinggal digoreng deh. Ini enak banget loh guys, rasanya krenyes-krenyes gitu. Bikin potato pom-pom. Jadi pertama aku masak 5 buah kentang yang kecil. Terus ini aku ancurin dan kasih 100 gram keju, daun bawang, seledri, garam, lada dan penyedap. Terus aduk hingga rata. Kemudian masukkan 6 sendok makan tepung maizena. Setelah semuanya tercampur, kalian bisa bentuk bulat-bulat kayak gini. Dan kemudian goreng di api yang kecil sampai kuning kecoklatan ya. Kalau udah jadinya tuh kayak gini, ini di luar itu crispy tapi di dalam itu lembut. Aduh, ini mantap banget buat temen nonton drama. Mantap. Bikin hash brown McD yuk. Ini bahannya cuma 5 dan harusnya ada nih semua di dapur kalian. Yuk langsung aja siapin 2 kentang, kupas kulitnya lo kita parut di wadah berisi air dingin. Nah ini biar warnanya tetap cakep ya. Ditirisin terus kita rebus di air selama 3 menit. Nah kayak gini, ditirisin lagi. Masukin 2 sendok makan tepung maizena, 1 sendok makan tepung beras, sedikit garam dan lada. Ini opsional ya. Diaduk-aduk hingga rata. Lalu kita cetak deh. Bukan cetak sih, dibentuk pakai tangan, digepeng-gepengin, bulatin, pokoknya dibentuk aja deh biar mirip hash brown McD gitu. Nah ini bisa bikin 5 ya dengan 2 kentang ukuran sedang tadi. Di freezer dulu sama 20 menit baru kita goreng deh pakai api sedang. Nah jadi deh. Aku mau kasih tahu gimana caranya bikin kentang goreng homemade. Ini sih kres banget sih. Jadi pertama kamu potong-potong kayak gini. Bahannya cuma kentang, terus ada maizena 50 gram, terus juga ada kaldu. Ini optional ya kaldunya. Nah kalau misalnya nggak ada tepung maizena gimana? Ganti aja pakai tepung tapioka. Nah habis dibuntul-buntul kayak gini, bisa kamu langsung masukin kulkas ataupun juga langsung digoreng kayak gini. Ini hasilnya crispy. Ataupun juga kamu bisa tambahin bubuk-bubuk kayak bubuk kentang goreng kesukaan kamu nih. Warnanya cantik banget. Atau kalau misalnya ini aku pakai saus ya. Itu tambahannya bukan rumput tapi ini ada parsley. Daging mulu bang, cemilan apa? Nah nih gue kasih tau nih cemilan yang gampang, enak, buatnya cepet. Pertama kupas halus kentang, terus lo potong memanjang kayak kentang goreng. Bumbunya pakai garam aja ya. Habis garamnya udah rata, kalian masak di minyak yang panas. Terus ganti apinya medium aja. Sambil nunggu mateng, siapin spesi mayo untuk cocolannya. Dan ini simpel banget, cuma pakai mayones sama saus sambal doang. Kalau warna kentangnya udah kuning kemasan, berarti udah jadi, kalian boleh angkat. Ini sama kentang McD terus sama kentang XX1, ini nggak kalah-kalah amat lah. Terakhir tinggal tambahin keju cheddar, terus jadi deh, simpel kan? Bikin kentang goreng terenak. Jadi siapkan kentang, lalu kita potong-potong. Setelah itu rendam di air selama sejam bersama garam. Lalu tepung terigu, tepung maizena, garam, bawang putih bubuk, dan lada kita aduk rata. Masukkan kentang tadi, lalu kita aduk rata lagi. Setelah itu kita goreng sampai matang. Setelah itu tambahkan bubuk tabur dari Emaku. Aku pakai rasa jalapeno sama rasa barbeque. Jadi rasanya ada pedas-pedas gitu, manis asin barbeque. Wah ini enak banget kentang gorengnya. Jujur deh. Udah pernah belum pijat kentang? Ini kentangku kasih minyak, lalu aku pijat-pijat. Setelah itu aku kukus sampai empuk. Kalau udah empuk kita belah dua, lalu kita hancurkan dalamnya. Kasih mentega, kita aduk rata. Kasih garam, lada, terus sosis sama keju yang mudah melted yang banyak. Lalu kita panggang di teflon. Ini enak loh buat sarapan. Cuma kentang bisa jadi puding seperti ini. Gini caranya, siapin kentang, kemudian kupas kulitnya, potong-potong, terus rendam di air, tiriskan, kukus selama 15 menit. Kalau udah empuk, angkat,
dan haluskan ya selagi panas. Haluskan sampai lembut. Kalau udah lembut, siapkan 2 butir telur, campurkan dengan gula pasir dan juga pasta vanila. Aduk sampai gulanya larut. Tuang ke kentang yang udah dihalusin. Tambahkan mentega yang udah dicairkan, aduk rata, tambahkan kismis, keju yang udah diparut. Aduk-aduk, terus masukin ke wadah tahan panas. Tambahkan topping keju slice. Oven suhu 180 derajat selama 20-30 menit. Jadi deh, gampang kan? Hayo, aku mau bikin apa? Tonton sampai habis ya. Nah, di sini aku pakai kentang, aku potong tipis-tipis kayak gini. Setelah itu aku cuci, lalu dibuang airnya, lalu diberi seasoning, lada dan garam. Tunggu beberapa menit, didiemin sampai kentangnya bisa ditekuk-tekuk kayak gitu. Lalu aku tambahin tepung maizena, lumurin semua kentang sampai bener-bener terlumuri tepung ya. Setelah itu kita goreng, gorengnya setengah matang aja karena di sini aku pakai 2 kali penggorengan. Yang pertama setengah matang ditirisin, lalu digoreng lagi. Kenapa? Ini bikin kentangnya makin crispy. Lalu kita angkat. Kalau udah golden brown kayak gini, dengerin suaranya. Crispy banget nggak? Ini enak banget, sumpah kalian harus coba. Bikin kentang ala-ala cafe yuk. Di sini aku kentang udah aku goreng, terus aku bujuk-bujuk kayak gini biar halus seperti ini. Lalu aku tambahin keju, tepung terigu, sama kornet deh. Terus jangan lupa masako, garam, sama lada, sama telur 1 ya. Kemudian diorak-arik kayak gini sampai halus. Kalau udah halus dibentuk aja. Kalau aku bentuknya kayak gini. Terus untuk luarannya aku udah siapin tepung panir sama tepung roti. Tinggal dibalurin aja kayak gini sampai semua adonannya habis ya. Lalu panasin minyak, digoreng sampai kecoklatan. Jadi deh, kalian bisa pakai saus atau mayones. Nih dibelah. Enak banget. Cobain ya guys.